bercerita tentang kisah orang-orang Yahudi, Ahlul Kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa hayyikum tahiyatal Islam, tahiyat ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah rahimakumullah. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Memasuki bulan Ramadan yang kelima ini, kita insyaallah tadabbur pada juz yang kelima dan sudah memasuki pada surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'i wa yaquluna sami'na wa 'asayna wasma' ghayra musma'in wa ra'ina layyan bi alsinatihim wa ta'anan fid din. Walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wanzurna lakana khairan lahum wa aqwam walakin la'anahumullahu bikufrihim fala yu'minuna illa qalila." Ayat ini bercerita tentang kisah orang-orang Yahudi, Ahlul Kitab. Ya, Ahlul Kitab ini sebenarnya terbagi menjadi dua. Sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan pertama, bahwasanya orang Yahudi dan Nasrani itu satu milah dengan kita. Hanya saja mereka yang masih lurus mengikuti ajaran beriman kepada Allah dan para Rasulnya. Maka Ahlul Kitab yang tertera pada ayat Al-Baqarah setelah walan tardu ankal yahud, ayat setelahnya alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatih. Sehingga Ahlul Kitab itu ada yang karakternya pertama, mereka masih orisinil. Maka yatslunahu haqqa tilawatih. Mereka membaca kitab mereka haqqa tilawatih, dengan sebenar-benarnya membaca, benar-benar belajar. Adapun di sini minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'i. Ini adalah tipikal orang Yahudi yang yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'i. Mereka adalah orang yang merubah isi ajaran dari para rasul. Maka kebiasaan orang Yahudi sebagaimana yang kita dapati dalam kisah-kisah kehidupan para sahabat bersama Rasulullah SAW, itu seringkali mereka menguji Nabi, menghina Nabi, menyakiti Nabi. Makanya mereka suka mengatakan, yaquluna sami'na wa 'asayna, kami mendengar tapi kami tidak mau taat. Kemudian ra'ina layyan bi alsinatihim, mereka suka merubah aturan ajaran agama ini. Yang paling parahnya adalah wa ta'anan fid din. Mereka suka menganggap agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW adalah agama yang sudah dirubah oleh Rasul. Bagaimana kisahnya? Seperti kisah perubahan perpindahan kiblat yang tadinya dari Baitul Maqdis menuju Masjidil Haram atau Ka'bah. Maka kemudian Allah mengatakan di dalam juz 2 ayat pertama dari juz 2, sayaqulus sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Allah akan memberikan kabar ghaib minal mustaqbal, yang akan datang. Maka di sini diawali dengan kalimat sa, akan. Sayaqulus sufaha, orang-orang bodoh di sini, orang Yahudi dan orang musyrik. Minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Bahwasanya Nabi Muhammad telah merubah kiblat. Ta'anan fid din. Kemudian para orang Yahudi dan orang musyrik ini kemudian mencela Nabi, bahwasanya agama ini telah dirubah Muhammad. Sampai keluar kata-kata orang Yahudi, Muhammad yattabi' qiblatana, ikut kiblat kami, tetapi yukhalif millatana. Tetapi mereka, Muhammad dan para sahabatnya, itu tidak mau ikut agama kami. Hanya ikut-ikutan kiblat saja, tapi agama tidak mau ikut. Maka kemudian Rasulullah sedih dengan kalimat-kalimat seperti itu. Maka kemudian di ayat bawahnya Allah mengatakan, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Nabi Muhammad sering terlihat mengarahkan pandangannya ke langit, bahwa itu menunjukkan Rasulullah SAW tidak ridho apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi ini. Dan memang seperti itulah, Allah sengaja cerita dari perubahan kiblat ini sebenarnya bukan dalam rangka untuk menunjukkan ini celah buat orang-orang Yahudi atau orang yang tidak suka terhadap Nabi sebagai orang yang suka merubah ajaran agama, tidak. Tapi yang justru terjadi adalah hakikatnya itu sebagai ujian
atau tes buat orang-orang beriman yang ikut Nabi Muhammad SAW. Apakah benar-benar mengikuti Rasul atau hanya sekedar ikut-ikutan? Maka di ayat setelah saya kulus faha, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasul 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha, dan tidaklah kami jadikan kiblat yang tadinya dari Masjidil Aqsa kemudian dirubah ke Masjidil Haram illa lina'lam, kata Allah, memang dalam rangka supaya kami tahu may yattabi'ur rasul mimman yanqalibu 'ala aqibaihi, siapa yang benar-benar pengikut sejati Rasul dan siapa yang berpaling, mimman yanqalibu 'ala aqibaihi. Maka ini cukup menjadi pelajaran unik. Siapapun dari kita yang barangkali mempunyai majelis, ada kalanya memang penting kita menyampaikan kepada jamaah. Kalau punya kajian yang biasanya hari Selasa, kita rubah jadi hari Rabu kita rubah hari Kamis, supaya dalam rangka apa? Ini benar-benar orang mau ikut ngaji karena cari ilmu, atau karena sedang ada slot kosong kemudian saya isi, sehingga kalau tidak bisa di hari itu kemudian dia tidak bisa ikut ngaji. Kita pengen lihat man yattabi', benar-benar ikut karena pengen ngaji, karena ilmu, atau karena hanya sekedar mengisi kekosongan. Mungkin itu faedah hari ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.